berarti Pak Tri ini hianat sama saya. Saya sudah berjuang, saya sudah bekerja, saya sudah membuktikan loyalitas saya, tapi ternyata dia tidak seperti saya harapkan. Saya yakin Golkar tidak akan menang di Kota Bekasi. Kenapa? Karena calon yang diusung ini tidak tepat. Nah, bayangin, udah kita ngikutin partai, sulit ke setoran, tiba-tiba milihnya orang yang di bawah, surveinya jauh dan bukan kader. Ngapain kita keluar duit kemarin? Buat apa? Kan begitu. Tetapi Pak Aceh malah mengedepankan calon yang bukan kader Partai Golkar. Saya ini 19 tahun di Partai Golkar. Saya di Partai Golkar itu mulai dari Soksi, AMPI, ya kan, sampai menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Saya udah cukup lama, saya kader loyalis Partai Golkar. Tapi kok yang dipilih oleh Pak Aceh menyerong dari apa yang disarankan Pak Bahlil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Network dimanapun kalian berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas. Siap. Kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat juga Bang? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Novel teman-teman di podcast kedua Bang ya. Iya, podcast kedua. Podcast kedua. Sebelumnya teman-teman Tribun Network, saya Randy Putra selaku jurnalis dari Tribun Network. Sebelumnya juga pernah mewawancarai Bang Novel. Siap. Tapi waktu itu sebelum pemutusan pendaftaran KPU Bang ya? Benar sekali. Sebelum pilkada. Nah, saat ini nih menarik nih teman-teman. Saya pengen nanya pada Bang Novel. Sebelumnya kan diketahui mungkin teman-teman khususnya warga Bekasi ini tahu bannernya Bang Novel kan banyak sebagai bakal calon wali kota. Tapi ternyata Bang Novel nih yang sebelumnya diusung dari Partai Golkar atau partai sendiri, nggak taunya Partai Golkar ngusungin orang lain teman-teman. Nah kita coba nanya nih ya, Bukan kader lagi. bukan kader lagi. Orang lain bukan kader partai. Tuh, harus ditegesin bukan kader nih. Kita coba ngobrol seperti apa ya teman-teman. Bang Novel, Siap. izin Bang ya. Siap. Oke, kita mau nanya-nanya sedikit nih Bang. Apa tuh? Bang, bisa cerita nggak Bang? Abang kan sebelumnya mendaftar nih. Iya. Tiba-tiba bahkan sempat diusungkan duet Benar sekali. sama Pak Triadianto dari PDIP. Benar sekali. Nasibnya nggak taunya ditinggal Pak Tri. Dihianati. Dihianati malah. Dihianati. Itu seperti apa Bang? Coba Bang dicerita Bang. Jadi sedikit saya cerita. Ya. Saya ini seorang politisi yang berangkat dari seorang pedagang atau pengusaha. Oke. Pedagang atau pengusaha itu kan mengedepankan komitmen. Ya. Apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan berbanding sama. Tidak bisa planter-planter, gitu, beda-beda, gitu ya. Oke. Nanti kanan, nanti kiri, nggak bisa gitu. Karena kalau kita mau membangun sebuah kota, berarti harus mempunyai komitmen Oke. dalam membangun permulaan. Nah itu yang selalu saya pegang prinsip itu dulu. Ya. Nah pada saat itu sebelum saya berkomunikasi intens kepada Pak Tri, awal-awal yang lebih intens sama saya itu Pak Heri Koswara dari PKS. Oke. Awal-awal. Ya, sekarang sama Gus Solihin. Iya. Oke. Nah, waktu awal-awal Pak Heri Koswara itu membangun komunikasi intens sama saya, beliau meminta saya untuk menjadi pendampingnya. Oh baik. Ya, pendampingnya. Terus, nah, karena kebetulan PKS pada saat waktu itu Pak Heri Koswara diminta oleh Presiden PKS untuk segera menentukan calon wakilnya. Oke. Nah, saya bilang Pak Herkos, kalau Golkar itu tidak bisa terburu-buru. Biasanya Golkar itu butuh waktu. Survei pertama, survei kedua, survei ketiga untuk melihat apakah orang tersebut layak untuk diusung atau tidak. Sebenarnya itu dulu. Ya. Semangatnya Golkar ini menentukan calon itu semestinya itu, ya kan? Nah, saya bilang Pak Herkos, kalau bisa Pak Herkos bisa nggak menunggu. Nah, karena Pak Herkos ini diminta sama DPP-nya harus segera, maka Pak Herkos komunikasi lagi sama saya. Bang Novel, izin ya, saya harus segera menentukan pasangan. Mungkin kalau Golkar terlalu lama, saya izin, boleh nggak saya memilih calon yang lain? Saya bilang nggak apa-apa, yang namanya politik itu kan dinamis. Kalau misalkan Pak Herkos udah ada calon lain yang bisa menentukan cepat, berpasangan dengan Bapak, nggak apa-apa. Tapi saya senang dengan Pak Herkos, dia itu komunikasinya baik. Kulo nuhun, saya kan junior, beliau senior, tapi komunikasinya baik. Permisi dulu, padahal kita belum kawin. Masih komunikasi, tapi beliau kulo nuhun. Masih cita-cita ngobrol, tapi beliau telepon saya, izin gitu kan. Saya bilang, oh nggak apa-apa Pak Herkos, silakan.
Dan saya melihat di situ ini adalah pemimpin yang memiliki integritas, memiliki akhlak. Kenapa? Komunikasinya baik. Seorang pemimpin itu kan komunikasinya harus baik, memiliki integritas, memiliki sopan santun. Dan beliau memiliki itu, saya kaget. Subhanallah, dia sampai izin dulu, tanya dulu ke saya bilang. Dan saya secara masih muda dan juga tahu kekurangan kita adalah harus menunggu proses, yaitu proses berikutnya. Jadi saya bilang nggak apa-apa Pak Herkos. Akhirnya beliau menentukan dengan solihin, ya kan gitu. Nah, perjalanan waktu akhirnya saya intens dengan Pak Tri. Karena PDIP pada saat itu, Pak Tri selaku ketua PDIP masih berkompet dengan Pak M2, Dr. Muhammad, masih belum tahu nih. Wait Pak, berarti sebelum ke Pak Tri ini, Abang udah dikontak terus sama Pak Herkos sebenarnya? Sudah jauh sebelum. Gitu, jauh sebelum. Nah, karena akhirnya mereka menentukan pilihan karena Golkar terlalu lama menentukan calonnya, maka PKS harus mengambil langkah politik yang cepat. Gitu. Nah, Golkar kembali lagi tertinggal karena tadi putusannya terlalu lama, DPP-nya terlalu lama, kayak begitu. Nah, Pak Tri, PDIP juga begitu, perlu proses juga mereka, karena mereka ada dua calon yang lagi kompet antara Pak Mukhtar dengan Pak Tri, kan begitu. Nah, nggak lama Pak Tri itu datang kepada saya ngobrol, ya kan, ngobrol Bang Novel gini-gini. Terus juga saya datang ke Pak Tri, saya tanya Pak Tri. Nah, bahkan setiap turun ke wilayah, saya suka diajak, Bang Novel yuk kita turun gitu kan. Nah, beliau bahkan selalu bilang sama saya, Bang Novel banyakin dong billboardnya, banyakin dong balihonya, APK-nya. Beliau yang menyarankan kepada saya untuk meningkatkan baliho dan billboard. Supaya elektabilitas dan popularitas saya naik. Kenapa? Saya bilang, kenapa Bapak nyuruh saya pasang lebih banyak? Dia bilang, nggak apa-apa, karena saya ingin bersama dengan Bang Novel. Minta? Iya, saya ingin bersama dengan Golkar. Golkarnya siapa yang Bapak mau? Kan Golkar kadernya ada banyak nih. Iya, apalagi yang maju. Kan ada beberapa kader kan yang maju kan. Bapak pinginnya siapa? Ya saya pinginnya Bang Novel, gitu. Dan saya ingin Bang Novel untuk mendampingi saya, gitu. Karena dianggap ya Bang Novel masih muda dan mempunyai track record yang cukup baik menurut dia, karena saya ada pelaku usaha gitu kan ya, dan komunikasinya juga intens, jadi dia meminta saya untuk mendampingi. Baik. Gitu. Nah, terus udah gitu saya bilang Pak Tri, bangunlah komunikasi terus cukup lama sampai akhirnya saya ditanya sama DPP. Karena di DPP udah keluar survei pertama, kedua, dan ketiga. Golkar. Pada saat itu Golkarnya masih Pak Erlangga. Ketua umumnya. Siap. Wakil ketua umum Bapilnya Bang Doli. Bang Doli ini pemimpin yang mempunyai integritas. Bang Doli ini orang yang benar-benar bisa dibilang petinggi Golkar yang bersih. Kenapa? Karena beliau itu punya integritas. Dia melihat menentukan calonnya itu harus melalui proses tahapan dan survei. Jadi netralitasnya ada. Nah, akhirnya pada saat itu Bang Doli bilang, Vel, survei kamu alhamdulillah bagus terus nih, posisinya teratas terus, gitu kan ya. Golkar akan memberikan kepada Novel. Rekomnya kepada Novel. Terus Novel kira-kira nyamannya dengan siapa? Saya bilang bahwa yang sering berkomunikasi dengan saya adalah Pak Tri. Dan ternyata surveinya Pak Tri dengan Novel cukup tinggi berdua kalau digabungin. Berdua digabungin di atas 55%. Penilaian itu. Penilaian survei berdasarkan survei independen. Novel dengan Tri itu di atas 55%. Karena Novelnya sendiri cukup tinggi, 27% juga. Gitu. Nah, jadi kalau Pak Tri sama Novel akan mengangkat. Terus kata Bang Doli, yaudah gini, Pak Tri-nya tolong ketemu ke DPP Golkar. Nah, sebelum ketemu Bang Doli, Pak Rizal Marrageng, wakil ketua umum juga, disarankan untuk ketemu dengan Pak Tri. Jadi Pak Rizal kontak gitu kan ya, melalui Pak Oding, telepon saya, Vel, kalau memang Pak Tri ingin bersama dengan Novel di Golkar,
buktikan Pak Tri ketemu dengan kita dan berucap langsung. Oke, keseriusan. Buktiin keseriusannya. Oke. Nah, akhirnya diundanglah Pak Tri ya untuk ngobrol santai di T1 Menteng. Oke. Oh, di luar tuh ya, di luar dari Di luar kantor partai. kantor partai. Oke. Ya kan? Ketemu di situ ngobrol santai. Ya. Ngobrol santai, ditanya. Pak Tri pada saat itu datang bawa keluarganya ya, yang kebetulan juga aktif di Bekasi gitu ya. Di situ ditanya, Pak Tri kira-kira kalau di Golkar ini nyamannya dengan kadernya siapa? Oh, ditawarkan. Ditawarkan, tidak langsung kepada Novel. Siap. Oke. Ditanya, Ya. Pak Tri nyamannya dengan siapa? Siap. Ternyata Pak Tri berucap bahwa saya nyamannya dengan Novel. Sudah memastikan. Memastikan dengan Novel. Oke. Terus? Oke, kalau memang dengan Novel dan ini benar, maka saya akan sampaikan ke Ketua Umum kata Pak Rizal Malarangge. Oke. Ya, hasil pertemuan itu Pak Rizal Malarangge menyampaikan kepada Ketua Umum Pak Erlangga. Dan ada fotonya, nanti saya kasih foto saya dengan Pak Tri. Oke, nanti kita bersalaman bareng ya, untuk bersama komitmen. Oke. Setelah dari situ, ya Pak Tri selalu kontak saya. Ya, Bang Novel, gimana Golkar? Ya, masih konsisten kok. Insya Allah Tri Novel. Gitu. Nah, yang penting Pak Tri konsisten. Pak Tri bilang, Vel, pokoknya Golkar, rekom Golkar saya kasih pertanggungjawaban untuk Novel yang usaha. Kalau untuk rekomnya PDIP, biar saya, Pak Tri bilang. Pak Tri, Oke. Jadi Pak Tri bilang, kalau PDIP punya rekom, Tri Novel itu biar Pak Tri punya tanggung jawab. Oh, baik. Tapi kalau rekom dari Partai Golkar, Tri Novel itu Novel yang punya tanggung jawab. Oh, jadi bagi-bagi. Bagi-bagi nih, Ya, gitu kan? ya, oke. Nah, kalau partai-partai yang non parlemen, Ya. Novel punya tanggung jawab. Oke. Supaya bisa memberikan rekomendasi partai non parlemen ini kepada Tri Novel. Oke. Kan begitu? Strateginya udah diatur ya, Pak? Udah diatur, Pak Tri yang Oke. menyarankan. Saya hanya mengikuti arahan dari Pak Tri. Oke. Ya kan? Maka kalau kita mau jadi wakil kan kita harus bisa mengikuti pimpinannya dong. Ya, betul. Kan calon pimpinan saya harus mengikuti dengan arahan. Ya. Harus bisa membangun komitmen dari awal. Karena kita seorang laki-laki itu harus mempunyai integritas. Ya. Kalau kita mau memimpin dan mau bergabung, ya kita punya integritas, punya loyalitas. Ya kan gitu, untuk membangun sebuah kota. Dan saya sudah bilang, Pak Tri, kalau kita bangun sebuah kota, benar-benar kita bangun ya memakai hati, bukan memakai kepentingan, tapi kita bangun pakai hati. Kalau kepentingan itu nggak bagus, tapi kalau pakai hati, insya Allah hasilnya akan baik. Oke, itu yang saya selalu tekankan kepada Pak Tri. Nah, perjalanan saya ketemuin partai-partai non parlemen. Partai-partai non parlemen memberikan dukungan kepada Novel. Tri Novel. 8 partai non parlemen. Suratnya ada di saya dan masih ada di saya. Tri Novel. Bahkan sudah ada rekomnya itu dari partai non parlemen. Sebelum Golkar memutuskan. Oke. Golkar bilang sama saya, Bang Novel, buktikan ada partai lain yang mendukung Tri Novel, maka Golkar akan mengeluarkan rekom untuk Tri Novel. Baik. Gitu. Nah, saya buktikan 8 rekom dari partai tersebut saya serahkan ke DPP. Oh, baik. Bahwa saya didukung oleh 8 partai, ya kan? Nah akhirnya Golkar mengeluarkanlah rekom Tri Novel. Oke. Berarti saya berkomitmen dengan Pak Tri dong. Betul. Saya buktikan bahwa saya berjuang mendapatkan partai-partai yang tadi Pak Tri sampaikan dan juga Golkar seperti Pak Tri sampaikan. Nah sebelum keluar itu rekom tersebut dari Golkar, Pak Doli bilang, Vel, kalau memang ternyata Tri itu benar-benar mau bersama Golkar, coba Trinya panggil ke DPP. Oke. Diundanglah Pak Tri ke DPP Golkar. Diundang kedua kalinya. Kedua kali. Oke. Pertama kali di T1 Menteng oleh Pak Rizal Malarangge. Ya. Yang kedua diundang ke DPP Golkar untuk dilihat keseriusannya. Baik. Benar serius nggak? Oke. Nah, datanglah Pak Tri ke DPP Golkar bersama keluarganya yang sama, yang kebetulan ada di Kota Bekasi, Oke. ya kan? Nah, dia bawa. Di situ dia menyatakan komitmennya bahwa saya mau bersama dengan Bang Novel. Baik. Ditanya sama Pak Doli, benar mau bersama dengan Pak Novel? Iya, saya mau bersama dengan Bang Novel. Benar, untuk kader Golkarnya nggak mau yang lain, mau Bang Novel? Iya, saya mau bersama dengan Bang Novel. Berarti dilihat, wah Pak Tri benar-benar serius dengan saya dong. Ya. Berarti sesuai dengan ucapannya bagi saya kan gitu.
Saya pasang banner, saya pasang baliho, saya merasa happy. Kenapa? Karena saya ikhlas, itu pakai duit pribadi, nggak ada pakai duit apa-apaan, nggak pakai duit tangga, itu duit pribadi semua. Spesial pun. Dan spesial pun itu semua pakai duit pribadi saya, itu hasil usaha saya. Saya kan, nah saya mengikuti arahan dari Pak Tri. Saya pasang billboard, naikkan elevator terus, makanya surveinya bagus, kan gitu. Nah, kata Pak Doli bilang, ya udah kita jahit ya untuk bisa bersama Pak Tri dan Pak Novel. Iya, makasih banyak. Setelah dari itu Pak Tri bilang, Vel, pokoknya perjuangkan. Saya PDP nanti saya perjuangkan. Nggak lama kemudian, Tri Novel keluarlah suratnya sebelum Golkar gunjang-gunjing antara pergantian Pak Erlangga dengan Pak Bahlil, rekom saya keluar. Tri Novel itu karena apa? Karena dasarnya dari survei, nunggu survei akhir. Survei akhir Novel masih tinggi, maka keluar rekomnya Tri Novel. Kan gitu, yang ditandatangani oleh Pak Erlangga. Tanda tangan masih Pak Erlangga? Masih Pak Erlangga, karena 8 Agustus. Kan begitu. Ya, dia dikeluarkan. Pada saat itu wakil ketua umumnya adalah Pak Doli. Pak Pilu. Ya kan gitu. Keluarlah rekom tersebut karena Pak Tri minta mana rekomnya. Akhirnya saya buktikan rekomnya keluar. Saya kirim ke Pak Tri lewat WhatsApp. Pak, alhamdulillah rekomnya sudah ada. 2 hari lagi kita ambil. Kan gitu. Nah, terus beberapa waktu lalu kan saya udah kasih tahu kan bukti bahwa saya berjuang dong di WhatsApp tuh. Saya buktikan dan gitu bahwa saya udah kirim rekomnya Tri Novel. Terus tiba-tiba 2 hari kemudian tiba-tiba yang harusnya ngambil tuh ya. Yang harusnya ngambil itu Pak Tri mengeluarkan rekomnya PDIP, ternyata Tri Abdul Haris Bobiho yang dari Partai Gerindra. Itu saya kaget dong. Sebelumnya banyak ada yang ngomong sama saya, Bang Novel, Pak Tri ini bukan mau sama Bang Novel loh, ngomong di luar ada yang bilang dia Bang Novel, tapi ada yang bilang Abdul Haris Bobiho. Udahlah, jangan nanti naik politik kan bisa aja simpang siur. Saya masih percaya dengan Pak Tri. Saya masih berpikir positif karena saya melihat Pak Tri datang ke DPP gini-gini ya, saya melihat bahwa beliau bener nih, gitu kan. Masa sih berubah, kan beliau saya anggap orang yang integritas. Masa sih beliau hianat? Karena saya masih belum berpikir beliau hianat. Bahkan sampai Bang Novel pernah statement tuh di media, kalau 99% putusan Novel Tri. Benar sekali. Benar itu ya? Benar sekali. Karena saya melihat bahwa Tri ini komitmen. Saya pikirnya. Ternyata pas keluar rekom PDIP, saya kaget. Kok Tri Abdul Haris Bobiho? Berarti Pak Tri ini hianat sama saya. Saya sudah berjuang, saya sudah bekerja, saya sudah membuktikan loyalitas saya, tapi ternyata dia tidak seperti saya harapkan. Nah, dalam politik itu biasa kita dikhianati. Yang penting kita tidak boleh mengkhianati. Saya punya integritas dalam berpolitik. Saya tidak mau mengkhianati orang. Tapi kalau saya dikhianati itu pahala buat saya. Mungkin nanti ada balasan kepada orang yang berkhianat. Nah, pada saat itu saya telepon Pak Tri, gak diangkat-angkat. Saya kontak, gak diangkat-angkat. Beda dibandingin Pak Heri Koswara. Pada saat dia mau tidak bersama dengan saya, dia telepon saya. Masih mau berhubungan komunikasi ya? Bahkan Pak Heri Koswara ngejar saya, Pak Novel gini-gini, izin dulu. Tidak langsung memutuskan silaturahmi. Ini setelah keluar, saya telepon gak diangkat, saya WhatsApp gak dibalas, saya kejar-kejar malah. Saya ingin tahu itu benar atau enggak. Bahkan begitu saya teleponan berkali-kali gak diangkat, sampai besokannya baru dia telepon saya. Sorry bro, gue lagi sibuk, gini. Saya bilang, kok nih orang kayak menganggap ternyata benar, ini dia hianat. Biasanya kalau dia merasa bersalah, dia telepon saya dong begitu. Dia tanya, Pak Novel, minta maaf nih Bang Novel nih, gini, saya juga gak tahu nih DPP ini enggak. Saya tanya, kok bisa begitu Pak Tri? Setelah besokannya dia telepon saya. Iya ini karena keputusan DPP nih, DPP yang mau gini. Saya nggak langsung percaya omongannya dia. Saya telepon ke senior di DPP PDIP. Ya, tokoh di PDIP, seniornya dia pula. Saya tanya, Bang, benar nggak bahwa putusan ini memang dari putusan DPP PDIP? Jawaban senior tersebut tidak. Sudah beda nih Pak. Bahwa itu keinginan dari Pak Tri. Pak Tri yang menginginkan Tri Abdul Haris Bobiho. Padahal saya sudah bilang sama Pak Tri kenapa nggak dengan Bang Novel? Karena Bang Novel itu kan lebih banyak dikenal dan cukup intens dengan Pak Tri. Komunikasinya juga bagus. Kenapa Pak Tri nggak dengan Bang Novel? Kenapa mesti Abdul Haris Bobiho yang surveinya masih jauh di bawahnya Bang Novel? Menurut hasil survei itu. Hasil survei. Itu kan kenapa nggak bersama dengan
Bang Novel. Itu senior itu ngomong saya udah bilang, Vel, saya mengarahkan kenapa nggak dengan Bang Novel. Sudah menyarankan bahkan dari PDIP itu. PDIP itu, senior tersebut. Terus saya bilang, tapi Pak Tri bilangnya nggak gitu. Enggak, Vel, buktinya gini-gini deh. Kalau bener Pak Tri mau dengan Novel, Pak Tri suruh telepon saya depan Novel, saya akan rubah rekomnya. Bahkan sampai segitunya, Bang. Sampai segitunya. Karena kenapa? Karena Gerindra belum mengeluarkan rekom untuk Pak Tri Abdullah Bobio. Masih PDIP duluan. Ya. Nah, berarti masih ada waktu untuk merubah ke Novel. Kalau benar-benar Pak Tri mau Novel. Bahkan DPP sampai segitunya, Bang. Segitunya DPP PDIP. Saking apa? Saking dia mau menggandeng bersama dengan Golkar. Iya. Ternyata yang hianat adalah Pak Tri-nya. Kenapa saya bilang hianat? Saya hari itu juga dibilang sama senior tersebut, Novel kejar Pak Tri dimanapun dia berada. Di sampingnya dia telepon saya. Saya kejar Pak Tri ke rumahnya. Saya datangin ke rumah Pak Tri bersama dengan tim saya. Oke. Setelah Pak Tri mengadakan acara pengajian di rumahnya. Jam 9 dia selesai acara pengajian, 9.30 selesai beres-beres. Jam 10 malam lewat, saya datang ke rumahnya. Jam 10 malam saya datang ke rumahnya, dibilang Pak Tri udah istirahat, udah tidur. Kan jam 9 baru selesai, 9.30 baru beres-beres. Masa setengah jam udah tidur? Saya datang ke rumahnya, dibukain pintu, enggak. Saya nungguin, saya telepon waktu itu salah satu tim suksesnya Pak Tri, ketua tim suksesnya telepon, Bang, saya ada rumahnya Pak Tri. Bisa nggak sampaikan Pak Tri ada saya di rumahnya untuk ketemu, untuk menjelaskan apa yang ini supaya dia telepon. Kalau memang dia ternyata mau saya, dia telepon membuktikan. Bahkan Abang sampai datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya. Tujuannya Untuk tadi seniornya kan bilang kalau benar Pak Tri mau memastikan kalau Pak Tri mau dengan Novel, telepon saya, Pak Tri telepon saya, di depannya ada Bang Novel, makanya saya datang ke rumahnya. Kan gitu. Saya mau membuktikan Pak Tri ini hianat atau enggak. Saya datang ke rumahnya, ternyata saya dikunciin pintu. Saya tidak dibuka pintunya. Saya tanya sama orang rumahnya, Pak Tri mana? Udah tidur. Masa jam 10 malam lebih udah tidur? Baik kan? Terus saya telepon ketua tim pemenangannya. Ketua tim pemenangan, udah tunggu dulu ya Bang Novel. Saya teleponin Pak Tri, sampai 1 jam saya tunggu, Pak Tri tidak muncul-muncul juga. Itu depan rumahnya? Depan rumahnya. Saya telepon Pak Tri lebih dari 10 kali tidak diangkat. Setelah itu apa? Setelah itu ya udah saya balik kanan. Saya merasa benar ternyata Pak Tri hianatin saya. Dia tidak mau menerima saya. Pak Tri nggak biasa tidur jam 10, biasanya selalu menerima tamu sampai malam, jam 12 sampai jam 1 pagi. Ini kan begitu saya datang tutup pintu, berarti benar bahwa dia tidak inginkan saya. Di situ saya kecewa. Di situ saya melihat ternyata orang ini orang yang berkhianat. Bagi saya, mungkin Allah sayang sama saya. Allah cinta sama saya. Kenapa? Saya langsung di-cut di depan supaya jangan sampai nanti pada saat saya memimpin bareng ternyata dia berkhianat sama rakyat, malah saya yang jadi ketimbang pulungan. Maka Allah kasih langsung barrier di depan bahwa ini lo orang yang berkhianat, orang yang nggak pantas untuk bersama kamu, maka langsung diputus sama Allah. Ya kan, saya selalu berpikir positif, mungkin Allah sayang sama saya. Orang ini belum apa-apa udah khianat sama saya. Apalagi nanti pada saat memimpin, apalagi dia bisa mengkhianati rakyat, buktinya dia bisa bohong, disuruh DPP, padahal DPP-nya enggak. Kan gitu. Berarti orang seperti ini menurut saya orang yang tidak pantas untuk saya dukung atau saya bersama di dalam gerbongnya. Maka di situ saya bersyukur sama Allah dan akhirnya saya jalan pulang. Begitu saya pulang besokannya dia tidak ada telepon saya, tidak nyari saya. Kalau dia orang bener, dia nyari Bang Novel tadi malam ke rumah ya atau apa? Nggak ada. Dari tim-timnya pun juga tidak ada. Dia cuma WhatsApp saya subuh-subuh bilang, Bang Novel sorry tadi malam saya udah tidur jam 4 subuh. Habis itu saya telepon, dia angkat lagi. Sampai saat ini? Sampai waktu itu pada saat setelah pendaftaran. Terus saya telepon, dia nggak pernah ingin saya. Nah setelah itu, saya bilang sama dia. Ya kan, sampai sekarang saya udah nggak telepon dia lagi. Oke. Karena setelah itu, saya langsung ya menyatakan dukungan saya. Nah setelah itu, selesai dari dia begitu sama saya out. Terus saya melihat, nah Golkar kan akhirnya ada pergantian. Ya, pergantian ketua umum. Pergantian ketua umum. Betul. Dari Pak Erlangga ke Pak Bahlil. Bahlil, betul. Nah, saya berharap rekom yang sudah dikeluarkan Pak Erlangga berlanjut kepada saya. Ya. Kenapa? Karena kan komitmennya Pak Bahlil, ketua umum yang baru, bahwa Pak Bahlil itu mengedepankan generasi muda. Ya. Kan komitmennya itu Pak Bahlil, bahwa saya akan mengedepankan semua kader-kader partai yang muda-muda, calon-calon kepala daerah yang muda. Nah, saya kan yang muda. Jadi saya berharap bahwa melanjutkan rekom yang sudah dikeluarkan oleh Pak Erlangga melalui Pak Doli berlanjut di pemimpinan Pak Bahlil. Ya. Nah, kan pada saat itu wakil ketua umumnya udah bukan Pak Doli lagi, diganti dengan Pak Aceh Hasan.
Sadli, yang dimana dia ketua DPD 1 Golkar Jawa Barat, sekaligus juga wakil ketua umum. Nah, tapi saya nggak tahu kenapa ada tendensi apa Pak Aceh terhadap saya. Saya nggak ngerti kenapa dia nggak suka atau gimana. Maksudnya saya juga nggak ngerti. Mungkin karena saya orang yang lurus-lurus aja, saya orang yang nggak bisa diajak belok-belok, mungkin dia nggak suka. Ya kan? Mungkin dia sukanya yang belok-belok kali. Nah, kalau saya kan orang nggak bisa diajak belok-belok, saya mau lurus-lurus aja gitu kan. Tapi Bang, tapi sebelum waktu putusan itu bisa berubah Bang. Nah, makanya itu karena tadi Aceh yang tadi saya bilang, Pak Aceh ini dikasih dikasih kuasa oleh Pak Bahlil ya, untuk menentukan kepala-kepala daerah di wilayah Jawa Barat di bawah tangannya Pak Aceh. Tapi itu sudah sering dilakukan, udah pernah dilakukan. Ya itu kemarin karena kan baru sering dilakukan, orang-orang yang baru jadi ketua umum Pak Bahlil. Pak Bahlil kan baru jadi ketua umum. Pak Bahlil baru jadi ketua umum memberikan mandat kepada Pak Aceh. Ya. Pak Aceh selaku ketua DPD 1, tolong kepala-kepala daerah yang memang masih muda dan mempunyai survei yang baik, maka tolong dibuatkan, diusungkan, kan gitu. Okay. Saya bilang sama Pak Aceh, kan Pak Tri udah nggak bersama dengan kita, dia hianat, gitu ya. Kalau dia hianat, Golkar kalau mau menang, Pak Aceh rekomnya lanjutkan dengan saya Novel, wakilnya saya minta Baim Wong. Kenapa Baim Wong? Karena Baim Wong dianggap artis, influencer yang suka berbagi ke masyarakat, dan dia juga suka berbagi ke masyarakat di wilayah Bekasi, gitu ya. Saya melihat itu, saya melihat bahwa dari hasil survei, ya survei kan saya punya tuh, artis mana aja yang disukai di Bekasi. Ternyata Baim Wong itu di posisi kedua setelah Raffi Ahmad. Bukan Sule ya Bang? Bukan. Itu survei. Sule ya? Ya, surveinya itu Baim Wong kedua setelah Raffi Ahmad. Sule itu keempat kalau nggak salah. Kan sempat ada isunya rame tuh kan? Iya. Nah, ini survei ya, saya berbicara survei. Maka saya bilang, Baim Wong kan sahabat saya. Saya bilang, Pak Aceh, Pak Bahlil ini ketua umum kan suka yang muda. Kalau Novel muda, wakilnya muda kan bagus, itu arahan ketua umum. Masa Pak Aceh nggak mengikuti arahan ketua umum sih? Sekarang gini, ketua umum perintah untuk sama yang muda, tapi Pak Aceh melaksanakan tidak sama yang muda. Nah berarti kan nggak benar Pak Aceh. Nah sekarang kalau Novel Baim Wong, surveinya akan jauh lebih tinggi. Golkar bisa menang karena muda sama muda. Muda sama muda. Tetapi Pak Aceh malah mengedepankan calon yang bukan kader Partai Golkar. Saya ini 19 tahun di Partai Golkar. Saya di Partai Golkar itu mulai dari Soksi, Ampi, ya kan, sampai menjadi pengurus DPP Partai Golkar. Saya sudah cukup lama, saya kader loyalis Partai Golkar. Tapi kok yang dipilih oleh Pak Aceh menyerong dari apa yang disarankan Pak Bahlil? Apa yang dia menyerongnya? Dia memilih, mendukung, merekom orang yang bukan kader Partai Golkar, tapi dia PNS. Mantan PNS, bahkan masih PNS kemarin ini. Ya, PNS ya dari pendidikan. Ya, bukan kader Partai Golkar. Umurnya udah 60 tahun lebih juga. Nah, sedangkan Pak Bahlil suruhnya pilih yang muda. Kok Pak Aceh pilihnya yang tua, yang senior, bahkan dia mantan di PNS, dan di PNS itu track recordnya agak kurang baik, bisa dicek. Ya, banyak permasalahan-permasalahan, masalah di pendidikan, gitu ya. Silakan dicek. Kenapa kok Pak Aceh malah milih orang seperti ini? Saya nggak tahu, mungkin ada apa-apa kali Pak Aceh sama orang ini, ya kan? Saya nggak ngerti. Nah, itulah yang saya merasa kok Pak Bahlil tetap mempertahankan orang yang seperti ini. Kalau di Golkar mempertahankan orang seperti Pak Aceh yang tidak mendengarkan Pak Bahlil ya untuk mencari kader-kader potensial yang masih muda, tapi ternyata Pak Aceh memilih yang lebih senior dan mohon maaf surveinya aja jauh banget di bawah saya gitu kan, bukan kader pula gitu. Kenapa dipilih ini? Nah, itu bisa menjadi evaluasi Pak Bahlil terhadap Pak Aceh. Jangan mentang-mentang dia kemarin mendukung Pak Bahlil menjadi sekretaris penyelenggara, saya juga pengurus. Kemarin juga saya membantu kepanitiaan juga kok. Pak Bahlil bisa cari orang-orang integritas untuk membangun Partai Golkar. Kalau Pak Aceh sudah tidak mengikuti arah dari Pak Bahlil, maka copot, ganti orang yang tepat. Karena apa? Ini menghancurkan Golkar. Saya yakin Golkar tidak akan menang di Kota Bekasi. Kenapa? Karena calon yang diusung ini tidak tepat. Nah, karena saya melihat tidak tepat yang diusung dan tidak sejalan dengan hati saya, dengan hati masyarakat. Kenapa? Karena orang ini orang bermasalah. Kan gitu.
Nah, maka dianggap bermasalah. Ya, dianggap oleh masyarakat, gitu ya. Itu FPI itu teman-teman itu Pak UU ya Bang ya? Iya, Yang UU. diusulkan ya, Pak Iya. Saiful Mudahar. Itu yang dimana sekarang diusungkan ya Diusungkan. oleh Partai Golkar berduet dengan Nasdem ya untuk Benar maju. sekali. Ya gitu ada itu. Nah, orang terus lah. Karena Pak Aceh sudah menabrak semua, menabrak aturan yang ada dengan memilih di luar partai, sedangkan ada kader partai yang potensial dan memiliki survei bagus, Ya. tidak dipilih. Buat apa saya? Kalau gitu, buat apa selama ini saya survei? Survei 1, 2, 3 kan saya bayar. Ini saya bayar loh. Oke. Pak UU ini nggak ada di survei. Oke. Gitu. Saya disuruh ikut bayar. Tiga-tiganya saya bayar pakai duit pribadi, nggak dibayarin partai. Survei di partai ya? Survei di partai itu bayarnya 150 juta. Sekali. Satu kali survei 150 juta. Jadi 3 kali dibagi dengan orang-orang yang ikut disurvei. Jadi kalau bagi 5, bagi 4, per orang ada 30 juta, ada 27 juta, gitu kan dia bagi itu. Ya, ya. Ya, kita setoran. Oke. Gitu ya, untuk ngikutin survei, bukan partai ini. Nah, bayangin udah kita ngikutin partai, suruh ikut setoran, tiba-tiba milihnya orang yang di bawah surveinya jauh dan bukan kader. Mau ngapain kita keluar duit kemarin? Ya. Buat apa? Kan begitu. Nah, itu yang saya merasa Aceh ini harus dievaluasi sebagai pemimpin, sebagai lain-lain lah menurut saya. Ini nggak pantas soal pemimpin kayak begini, gitu ya. Nah, karena saya melihat itu, saya tidak sejalan, maka saya melihat bahwa dari orang-orang yang selama ini dinamika ini saya lihat, ya, ternyata Pak Heri Koswara lah orang yang mempunyai integritas, memiliki sopan santun, memiliki akhlak. Dari proses ini kan saya belajar nih. Saya belajar, saya melihat oh ternyata proses ini, oh yang ini hianat, oh yang ini cuma bicara kepentingan. Tapi Pak Herkos tidak berbicara kepentingan. Dia tidak berbicara apa, tapi dia berbicara apa adab. Orang pemimpin yang hebat, pemimpin yang memiliki adab, memiliki akhlak dan tidak pernah membeda-bedakan orang. Pak Heri Koswara, walaupun dia PKS, dia tidak pernah membedakan suku dan agama. Dia merangkul, bahkan dia bilang, Bang Novel, yuk kita ajak teman-teman yang minoritas, yang non-muslim, ajak semua kita bareng. Kita kembangkan kota Bekasi ini menjadi kota yang memang menjadi rumah untuk segala umat beragama dan juga segala suku. Saya melihat Pak Heri Koswara ternyata orang yang mengedepankan kebersamaan. Jadi disitulah kenapa saya Novel Salihilabi mendukung kepada Pak Heri Koswara, ya, yang notabene bukan kader Partai Golkar, ya, tapi dia memiliki integritas, memiliki akhlak, memiliki adab. Karena apa? Yang kita mau memimpin kota ini bukan mencari kader partai yang asal-asalan, tapi kita mau mencari pemimpin yang bisa memimpin kota ini dengan apa? Integritas, akhlak, adab, dan bisa membangun ini dengan apa? Dengan ketentraman, kebersamaan. Jadi saya melihat sosok itulah sosok Pak Heri Koswara. Maka saya mendukung penuh Pak Heri Koswara dan saya bilang Pak Herkos, karena Pak Herkos mempunyai integritas, mempunyai adab, mempunyai akhlak, pada saat mau memilih kader lainnya, telepon dan komunikasi. Oke, Gitu. ya, berarti ini kesimpulannya nih teman-teman, ini tidak hanya dari dia merasa Pak Novel ini singkat ya Bang ya, berarti tidak hanya merasa dia oleh Patri, Ya. tapi juga dari partai sendiri malah. Benar sekali. Dan ada dua nih bro, ini berat banget ini nih. Ya. Jadi maksudnya apa kan sampai menyeberang nih Bang, yang kita tahu Pak Herkos dan Gus Sol ini memang bukan usungan dari Partai Golkar. Benar sekali. Terus hubungannya gimana Bang sama Partai Golkar? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kenapa? Saya tidak mau mengikuti ya partai yang menabrak aturan. Dia aja nabrak aturan di partai. Aceh itu nabrak aturan. Saya kader kok nggak dipilih, malah pilih orang non kader. Buat apa saya dukung dia? Dia salah kok saya dukung. Kalau orang salah jangan didukung, kita lawan. Kita, mohon maaf ya. Kenapa saya berani begini? Karena saya tidak pernah makan dari partai. Saya tidak pernah makan duit dari partai. Saya usaha sendiri, saya dagang sendiri, saya nyari duit sendiri. Bahkan saya membesarkan partai dengan uang saya. Begitu saya pasang billboard, logo partai saya taruh, pakai duit siapa? Duit saya. Semua pakai uang saya. Saya nothing tulus. Saya membesarkan partai pakai pribadi saya. Sedangkan partai tidak loyal dengan kita. Buat apa partai menabrak sendiri? Buat apa saya dukung? Lebih baik saya mendukung orang yang punya integritas, punya akhlak, yang mau membangun kota dengan baik. Maka itu yang saya dukung. Untuk kepentingan apa? Saya nggak nyari apapun. Bahkan komitmen saya masuk dunia politik. Kalau saya terpilih juga kemarin tuh, saya tidak ambil gaji, saya tidak ambil upah pungut, saya tidak ambil apapun uang yang dikasih oleh pemerintah pada saya. Karena apa? Saya membangun kota, membangun dunia politik dengan hal yang bersih,
tanpa embel-embel. Maka apa yang saya lakukan? Untuk apa? Untuk masyarakat, untuk rakyat, dengan memulai dari yang bersih. Tapi bang, mindset bang, balik lagi bang. Ini kan abang berstatement kayak ini menarik nih teman-teman Tribun Network nih. Karena Bang Novel kan dari Golkar ya. Ini unik banget. Dari Golkar sendiri sudah mengusungkan, tapi Bang Novel tidak mendukung dari usungan di partainya sendiri bang. Ini kan mindset otomatis bang. Masyarakat kan pasti melihat ya, kayak pasti berstigma bahwa wah Golkar nih kayaknya nih berantakan nih soalnya Mas Novel aja yang kadernya nggak mendukung dari ini sendiri, terus malah mendukung yang lain dari partai PKS dan P3. Itu gimana Mas? Tadi pasti kan respon Pak Bahlil ada kemungkinan. Ya. Jadi Pak Bahlil harus mengevaluasi yang namanya Pak Aceh. Ini kesalahannya di Pak Aceh. Kenapa Pak Aceh menabrak arahan dari Pak Bahlil? Pak Bahlil kan ketua umum. Biasanya perintah Bapak itu diikuti oleh wakil ketua umum Bapak. Tapi sekarang Bapak punya usulan, Bapak punya arahan, tidak diikuti oleh wakil ketua umum Bapak. Menurut saya dia tidak pantas jadi wakil ketua umum Bapak. Kenapa? Karena Bapak punya saran aja tidak diikutin. Maka di sini saya juga punya statement sendiri, punya langkah sendiri, yaitu mendukung orang yang lebih memiliki integritas. Karena orang yang dipilih oleh Golkar pada saat ini untuk Kota Bekasi tidak memiliki integritas. Maka saya mendukung kader lain dari partai lain yang memiliki integritas, memiliki adab, memiliki akhlak untuk membangun Kota Bekasi. Karena Kota Bekasi ini bukan kota main-mainan, bukan untuk kepentingan, tapi Kota Bekasi dibangun harus dengan kebersamaan dan dengan hati. Itu tujuannya. Oke, baik. Oke teman-teman, itu komplit banget tuh jawaban dari Bang Novel. Jadi memang pada intinya tuh seperti itu. Jadi ini terjawab nih Bang, karena banyak yang bertanya-tanya juga nih Bang, soal Pak Novel nih. Pada akhir kan banyak posternya terakhir Novel mendukung Herpos dan Solihin, tapi nggak pakai partai Golkar. Saya nggak pakai pribadi saya. Itu Saya punya barisan Bang Novel kok. tadi juga makanya bisa pakai Bang Novel kan, itu tidak menjadi masalah. Bahkan Bang Novel mengarahkan ke Pak Bahlil untuk mengintervensi Pak Aceh. Tolong Pak Bahlil ketua umum saya yang orang baik. Pak Bahlil ini orang baik, Pak Bahlil ini orang punya integritas. Tapi mungkin karena Pak Bahlil ini masih baru di Partai Golkar, memimpin, dia sebagai ketua umum, mungkin belum banyak turun atau melihat tim di sebelah-sebelahnya. Tolong diperiksa lagi tim-tim di sebelahnya yang asal Pak Ketum oke, nah jangan didengerin. Lihat nih, saya salah satu korban kader yang loyalis kepada Partai Golkar yang surveinya alhamdulillah bagus, tapi tidak dianggap oleh tadi. Ya kan, Bapak punya wakil ketua umum yang mungkin Bapak mesti harus evaluasi kembali. Ya, saya berani statement ini karena itulah apa adanya. Siap, berarti terbuka nih teman-teman Bang Novel secara sampai detail, rincian loh, dari partai sendiri. Ini banyak Bang yang beberapa kader itu nggak ingin menjelaskan. Dari Saya jelaskan, saya nggak pernah takut, saya nggak pernah makan di partai. Asik. Dan yang terakhir Bang, ini Bang udah sampai sejauh ini Bang. Ya. Habis berapa nih Bang? Kampanye Bang? Nah, belum kampanye sih ini, sebelum masuk ke terus terang ya. Iya. Dari mulai kemarin pilkada nih, ya. Kalau berbicara udah habis berapa puluhan miliar sebetulnya. Puluhan miliar itu berapa spesifik? Ya kan? Ada ya pokoknya puluhan lah. Ya, karena apa? Tadi saya bilang, bergerak untuk membangun kota itu jangan menjadi nominal sebagai alasan atau niat untuk balik modal, nggak boleh. Apa yang kita keluarkan itu harus ikhlas lillahi ta'ala untuk membangun bangsa yang lebih baik, kota yang lebih baik. Maka saya bilang, saya dating tulus, saya nggak stres, saya santai aja. Bang Novel nggak bikin ini, ngapain? Ikhlas. Apa yang saya perbuat itu untuk membantu masyarakat. Saya pasang ini, pasang itu, karena apa? Ya udah, mau diapain lagi? Inilah politik, saya bilang. Inilah politik. Saya cuma ingin apa? Menegakkan keadilan, menegakkan integritas. Kalau ternyata partai saya tidak bisa menegakkan integritas, maka saya harus tegakkan dengan cara saya. Jadi saya nggak takut, gitu. Karena apa? Uang bukan segalanya, ya. Segalanya adalah integritas, akhlak dan adab. Tidak ada uang materi bisa membeli integritas, tidak bisa membeli akhlak dan tidak bisa membeli adab. Maka ini harus tumbuh dari diri sendiri. Maka bagi saya penting memilih seorang pemimpin yang memiliki akhlak, pemimpin yang memiliki adab, dan pemimpin yang memiliki integritas. Jangan cari pemimpin yang semua cuma karena fulus. Jangan pilih orang-orang ini. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi puluhan miliar tidak menjadi suatu masalah bagi Bang Novel karena saya pengusaha. Itu karena pengusaha dan memang nggak pengen nyari duit. Nah, bahkan sampai saya bilang kan, walaupun saya habis puluhan miliar pun, kalau saya terpilih juga untuk pada kemarin, saya tidak ngambil gaji, saya tidak ngambil upah pun, tidak ngapain. Kenapa? Apa yang saya keluarkan ikhlas lillahi ta'ala
untuk membangun kota Bekasi yang lebih baik, kota Bekasi integritas, kota Bekasi yang memiliki adab, dan kota Bekasi yang kebersamaan nyaman untuk semua golongan, agama, dan suku. Semua yang tinggal di kota Bekasi harus nyaman. Oke, baik. Terima kasih Bang Novel atas waktunya, Bang. Siap, terima kasih banyak. Bang. Amin, amin. Terima kasih Makasih banyak. Bang. Ini Sukses selalu. Belak-belakan banget teman-teman. Ini baru tayang di media ini pertama, Bang ya? Ini pertama Tribun News yang jelas, terkuliti sampai dengan detik. Oke teman-teman, sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.